Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, manusia adalah makhluk sosial dan bersosialisasi dengan orang lain adalah bukti bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap muslim wajib memuliakan orang lain, terutama kerabat dan tetangganya. Sebab hak dan kedudukan kerabat dan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah besar. Bahkan sikap terhadap kerabat dan tetangga dijadikan patokan keimanan seseorang. Pentingnya kedudukan tetangga dan kerabat sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Beliau bahkan pernah diberi nasihat oleh malaikat Jibril untuk memuliakan tetangganya. Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Hadis riwayat Bukhari. Dikarenakan penting dan besarnya kedudukan kerabat bagi seorang muslim, Islam pun memerintahkan untuk selalu berbuat baik. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui hadis tersebut, baginda Nabi mengajarkan bahwa kebaikan tidak sekedar dengan Allah atau hablu minallah, tetapi harus mencakup pula hubungan dengan sesama atau hablu minanas. Rasulullah pun menyatakan tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara kerabat atau tetangganya meringis kelaparan. Assalamualaikum pemirsa Muslim masa kini. Aduh, alhamdulillah ya ketemu lagi nih. Nah, hari ini tuh kenapa aku ada di kawasan Kemang? Kayak gini, aku ingat banget sepupu aku tuh suka banget sama salah satu makanan di sini dan aku mau ngebungkusin sekalian sih mau makan di sini karena konon katanya di sini ada salah satu makanan sehat. Wajib dicoba. Kita ke situ dulu aja yuk. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah restoran yang terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan Kemang memang terletak sebagai kawasan yang menyediakan aneka pilihan kuliner. Seperti restoran yang satu ini. Tapi saya kesini nggak hanya untuk sekedar menikmati kulinernya saja. Saya ingin membawakan makanan untuk kerabat saya karena ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum Mbak. Ini aku bisa take away sama dine in gak sih di sini? Oh bisa. Lihat menunya di mana? Bisa langsung ke dalam sekalian pesan. Oh oke ya udah kalau gitu makasih ya Mbak. Pemirsa, sejak pandemi mewabah, sejumlah restoran di Jakarta sempat tidak menerima konsumen untuk makan di tempat. Rata-rata restoran dibuka hanya untuk pesanan yang dibungkus untuk dimakan di luar ataupun di rumah. Namun kini, setelah masa pembatasan sosial berskala besar berakhir, sejumlah restoran telah dibuka seperti biasa. Meski begitu, aturan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan tetap diterapkan. Saya kali ini ingin membeli sedikit kudapan untuk dimakan di tempat ini, sekaligus memesan makanan untuk saya bawa pulang. Mas, nanti minta menu ya. Nah, ini kenapa sih aku tuh dari tadi kok kekeh banget gitu pengen makan makanan di sini, beli makanan di sini juga, apalagi cuma buat sepupu. Kadang-kadang kita ngerasanya aduh cuma buat saudara beli makanan apa aja deh yang penting bawain, padahal nggak kayak gitu juga. Gimana caranya sebenarnya kita membawakan makanan terbaik, apalagi kalau dia yang suka, karena ternyata pahalanya itu bisa jauh lebih besar. Nah itu sebenarnya lagi mau saya, siapa tahu kan gara-gara ridho lillahi ta'ala, Masya Allah saya bisa dapat pahala yang jauh lebih besar. Makanya ini saya lagi mau pesen makanan sepupuku yang konon katanya di sini dia emang suka banget. Nah, ini dia menunya. Siap. Oke. Pemirsa, memberikan makan atau minum kepada orang lain dapat mengundang pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW menganjurkan amalan yang satu ini sebagaimana berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Apakah amalan yang paling baik dalam Islam? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah ketika manusia tidur malam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat."
Ternyata memberi makan orang lain termasuk amal jariah yang sangat besar. Amalan ini juga berlaku kepada orang tua yang dengan ikhlas memberi makan anak-anaknya dan juga para suami yang memberi makan istri dan anak-anaknya. Insya Allah amalan ini menjadi pembuka pintu surga bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selain itu, dengan memberi makan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kadar niat seseorang. Allah tidak melihat siapa yang kita traktir, apakah dia kaya atau miskin, teman atau bukan, keluarga ataupun bukan keluarga. Jika kita ikhlas dalam melakukannya, maka Allah akan membalas dengan pahala yang sangat besar. Jadi rajin-rajinlah mentraktir dan memberikan hal yang positif kepada orang lain, karena itu termasuk sedekah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh besar manfaat dari memberi makan orang lain. Insya Allah hidup kita barokah dan selamat dunia akhirat. Amin. Mas, aku mau take away Catholic burgernya 1. Iya. Saya mau makan di sini classic cheeseburger. Classic cheeseburger makan sini. Yang single aja. Sama minumnya lemon tea. Oke, saya ulang lagi ke orderannya. Classic burgernya itu di take away, classic cheeseburger makan sini, sama ada es lemon tea ya, Kak? Iya. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, semua orang dianjurkan untuk menjaga kebersihan dirinya guna mencegah dari penyebaran serta penularan COVID-19. Salah satu cara paling mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan sering mencuci tangan, baik menggunakan sabun ataupun hanya dengan menggunakan antiseptik ataupun hand sanitizer. Jauh sebelum COVID-19 mewabah, Islam telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bahkan dalam penggalan sebuah hadis dikatakan, kesucian sebagian daripada iman. Artinya, seorang muslim harus senantiasa menjaga kesuciannya sebagai wudhu dari keimanan dalam dirinya. Untuk itulah kita wajib menjaga kebersihan dimanapun kita berada, terutama saat bersantap. Kenapa sih kok saya tuh malah tadi dateng langsung nyari toilet dan buat cuci tangan? Kalau sebenarnya sekarang ini ngehits banget orang-orang, ayo budidayakan cuci tangan. Sebenarnya justru cuci tangan itu memang anjuran Rasul yang sudah diajarkan sama Rasulullah dari sejak zaman beliau masih ada. Bedanya Rasulullah itu ternyata punya cara tersendiri, cuci tangannya tuh harus kapan aja dan yang paling tepat itu seperti apa. Nah, sambil ini kayak udah selesai cuci tangannya, saya juga nunggu makanan. Saya mau ngasih lihat nih ke pemirsa muslim masa kini, sebenarnya cuci tangan sunnah Rasul itu seperti apa? Ini dia. Mencuci tangan sebelum makan merupakan sesuatu yang mungkin sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu kita ketahui bahwa hal tersebut telah dicontohkan dari jauh hari oleh Rasulullah SAW, seperti yang terdapat dalam sebuah hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan ataupun minum. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain mencuci tangan sebelum makan, kita juga dianjurkan untuk mencuci tangan setelah makan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat. Nabi SAW memakan daging bahu kambing. Kemudian beliau berkumur-kumur mencuci kedua tangannya, baru setelah itu ia sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbicara tentang kotoran yang ada di tangan kita bisa membaginya ke dalam 2 jenis kotoran, yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Untuk kotoran yang tidak terlihat oleh mata seperti kuman, bakteri ataupun virus cukup berbahaya. Sebab bisa saja tangan kita terlihat bersih oleh mata kita. Namun sesungguhnya di tangan kita terdapat kuman ataupun virus yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, tangan saya sudah bersih, waktunya bersantap. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini. Pemirsa, makanan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan lewat alam. Namun di zaman yang serba cepat ini, terkadang meluangkan waktu untuk sekedar bersyukur atas makanan yang terhidang seringkali terlupakan. Padahal, agama kita sudah mengajarkan untuk mengucapkan basmalah sebelum makan dan mengucapkan hamdalah sesudah makan. Ucapan basmalah membuat kita menyebut nama Allah agar semua makanan yang kita makan itu halal dan menyertakan Allah di dalamnya. Sementara hamdalah adalah pengakuan kesyukuran atas makanan yang dianugerahkan Allah kepada kita.
Bersyukur adalah pengakuan terima kasih dari hati dan diri kita sebagai hamba atas semua rezeki yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki makanan. Setiap makanan yang kita makan adalah rezeki pemberian Allah agar tubuh kita bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tubuh yang sehat membuat kita mampu menjadi khalifah dan menyebarkan kebaikan di muka bumi. Wow, makanan saya udah dateng nih. Sengaja nggak mau makan banyak-banyak karena ngerasanya ya udah ini juga udah cukup. Ini cheeseburger klasik, Masya Allah, lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Waduh. Sampai tumpah saking nikmatnya. Wow. Daging patty-nya tebel banget ternyata. Kau lihat ya. Dan lihat kejunya. Ini tandanya keju mozzarella-nya tuh banyak. Karena begitu saya tarik kayak gini, wah. Ini buat para pencinta keju. Dan cheeseburger deh pokoknya. Ini berarti recommended sekali. Dan mayonya juga enak. Waduh, Masya Allah, saya cobain sekali lagi ya. Alhamdulillah dapat makanan nikmat hari ini. Tapi gini, kenapa sih kok saya semangat banget hari ini makannya? Karena sebenarnya saya diet kemarin-kemarin. Jadi saya tuh sudah menjalankan diet selama 6 hari. Dan ini hari saya cheating. Hari saya bisa bebas makan apa aja. Ngomongin tentang diet, diet itu kan juga banyak banget jenisnya. Nah, saya mau ngasih tahu nih sebenarnya, diet itu kan boleh demi menjaga kesehatan tubuh dan membuat ideal tubuh. Tapi diet sehat itu apa aja jenisnya? Daripada salah, daripada nanti melukai jiwa, saya mau kasih lihat deh. Ini dia sebenarnya diet-diet sehat yang direkomendasikan untuk kita.